Dari itu Tuhan kami mohon kepadamu agar di mana di sepanjang acara kami pada siang menjelang sore hari ini, sungguh kiranya Tuhan yang memimpin menyertai, agar sungguh di mana Tuhan kami rindu semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Dari itu Tuhan terlebih-lebih lagi, kalaupun kami sebentar akan memuji-muji Engkau dan juga sampai kepada kebenaran firman-Mu. Dari itu Tuhan yang mengurapi setiap kepujian kami, baik firman-Mu, agar di mana firman-Mu, kebenaran-Mu sampai kepada setiap telinga yang mendengar, agar kemerdekaan pun jadi bagi jiwa-jiwa Tuhan. Ini yang kami rindukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan memuji-muji Engkau Tuhan. Dari itu bersatikan kami segenapnya, dan lindung selalu tutup bungkus kami semuanya oleh Tuhan darah Yesus. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan memuji-muji Tuhan. Dari itu kita persiapkan kepada tugas pemimpin kepujian. Puji Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita patut bersyukur bahwa pada siang hari ini kita juga dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penguburan orang tua yang kita kasihi, Bapak Robin Ginting Suka. Untuk itu, saudara-saudariku, mari kita terlebih dahulu kita puji-puji Tuhan. Kita mau lihat lembaran kita yang telah dibagikan. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama, Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita lanjutkan pujian kita di urutan yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh,
Walaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudaraku, ada satu, dan ini sebenarnya adalah fondasi yang paling fundamental dalam kita sebagai orang Kristen. Apabila kita benar mau dikatakan, mau diakui oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya. Apa itu fondasinya? Hidup di dalam roh. Maka di bait kedua dan ketiga ini dapat kita lihat, dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Siapa yang memberi hikmat Tuhan itu? Ialah Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 dikatakan, aku akan mengirimkan kepadamu seorang penghibur. Tuhan Yesus juga mengatakan di pasal yang sama, ia akan mengingatkan kepada kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Maka jika kita mau tiap hari dibimbing oleh Tuhan, tiap hari apabila iblis mencari gara-gara menggodai hati kita, mintalah Roh Tuhan untuk dapat memenuhi hati kita. Dan Roh Tuhan ini pula lah yang kelak akan menjadi jaminan bagi kita ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam kitab Efesus dikatakan Roh Kudus sebagai metrai. Roh Kudus, kalau bisa disederhanakan lagi, Roh Kudus itu sebagai deposit. Inilah suatu pengakuan dari Tuhan Yesus, bila mana nanti kita memiliki Roh Kudus ketika kita kelak meninggalkan darah dan daging ini. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus mau mengakui kita sebagai anaknya. Maka ini pun tiada terkecuali kita yang hadir pada saat ini di tempat ini. Sebenarnya boleh gali hati kita masing-masing. Apakah ada Roh Kudus di dalamnya? Apakah benar Roh Kudus itu sudah dapat dikatakan sebagai metrai di dalam kehidupan rohani kita yang akan melayakkan kita untuk sampai ke dalam Yerusalem yang baru? Maka dari itu saudara-saudariku, mari kita perhatikan hidup kita tiap-tiap hari. Apakah kita sudah berjalan menurut pimpinan Roh Kudus? Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan kepujian kita yang terakhir, urutan ketiga. Di sini juga judulnya Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, ya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Betul apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara-saudariku, bahwa demikian tingginya langit dari bumi, seperti itu pula lah tingginya rancangan Tuhan daripada rancangan kita manusia. Bapak Robin Ginting Suka ini, menurut yang kami ketahui, usianya baru 53 tahun. Kalau dia kitab mengatakan umur manusia 70-80 tahun. Tapi kalau Bapak ini, dia meninggalkan dunia ini di usia yang jauh di bawah ekspektasi. Tapi seperti itulah rancangan Tuhan, tidak dapat dimengerti. Itulah ranah yang maha kuasa. Kalau di firman Tuhan dikatakan, siapakah yang dapat menjadi penasihat Tuhan? Tetapi kita percaya, bila mana kita tetap hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Dalam Roma 8:28 dikatakan, Tuhan merancangkan segala kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu? Orang yang terpanggil menurut rencananya. Jadi apabila kita merenungkan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebenarnya, tiap-tiap pribadi, tidak lain tidak bukan, ujungnya mengerucut kepada satu tujuan, yaitu keselamatan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya mungkin seminggu yang lalu, saya beserta dengan hamba Tuhan berkunjung ke Rumah Sakit Sanglah waktu itu. Kami juga sempat bertemu dengan di RSAD di Angkatan Darat ya. Dan bertemu juga dengan ini dapat saya katakan Kila Tua di sini. Di sana Kila ini saya katakannya, karena beliau ginting saya bangun angin-angin. Dia mengakukan semua kesalahan-kesalahannya di hadapan Tuhan. Dalam Amsal 28 dikatakan, Tuhan mengasihi orang yang mengakui kesalahan-kesalahannya. Kalau dalam Yesaya 1 lagi dikatakan,
asal kamu mau mendengar dan patuh. Maka ketika Bapak Robin Ginting Suka ini mengakukan dosanya, Tuhan melihat bagaimana pengakuannya itu. Meskipun dalam keterbatasan fisik, tapi satu yang kita pegang, Bapak ini atau Kila ini dapat saya katakan dia sudah dikasih Tuhan atas pengakuannya terhadap dosa-dosanya. Jadi kita percaya, saudaraku, janji Tuhan itu, kalau kita betul nanti mengasihi Tuhan, semua akan mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, sekian kepujian kita pada siang hari ini. Seterusnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kita harus mengerti satu hal, ya, bahwa ini bukan perpisahan selama-lamanya. Ya. Firman Tuhan katakan tadi di sini bahwa suatu saat kita akan bertemu dengan Dia kembali. Ketika bunyi sangkakala itu dikumandangkan, setiap kita akan bertemu, baik yang dengan orang sudah meninggal, kita yang diangkat bertemu di awan. Ya, bertemu. Jadi jangan nanti satu tadi dikatakan di sini, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan bahwa kita akan kelak bertemu. Maka kalau kita mau bertemu, ya kita hidup di dalam Tuhan, ya, hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, supaya nanti betul-betul, ya, kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kita ini, kita betul-betul ya setia ikut Tuhan, supaya tiba waktu Tuhan kelak kita bisa bertemu. Puji Tuhan. Dari itu mari kita berdoa sebelum kita menguburkan orang tua kita ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, lagi kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan di penghujung acara kami di sore hari ini. Bapa Surgawi, sungguh Tuhan kami rasakan penyertaan-Mu di awal baik sampai akhir acara kami ini. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Terlebih-lebih lagi Tuhan, hamba-Mu mohonkan padamu agar sungguh firman-Mu yang telah disampaikan dapat mengerjakan setiap jiwa, setiap telinga yang mendengar. Karena tiada lain kerinduan Tuhan, hanya ketika jalan dan pintu-pintu keselamatan terbuka banyak bagi jiwa-jiwa. Dari itu Tuhan, apa yang telah kami dengar sebagai bentuk kebenaran firman-Mu, tumbuhkan, hidupkan ini dalam tiap-tiap hati kami, agar nyata Tuhan, ketika tiba waktunya, tiada kami menyesal, tapi kami sungguh bersuka cita bersama Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dan salut kami oleh kuasa darah-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan bagi ini tugasnya. Ayo yang laki-laki yang Bentar, adek ambil kayunya. Kayunya ambil satu dek geser. Ada sebelah sininya kan di adek sini. Nah, kayunya taruh sana ya.
Kepalanya di atas. Dulu sebentar Bapak Tirta ya. Ya. Talinya ke atas ya. Kakinya ke sini lagi. Bapak sini, angkat ke sini. Benar. Lagi. Lihat lurusnya Bapak. Benar. Ya. Lurus. Biar nggak miring ya. Ekornya dikit lagi sini. Sini. Yang mana? Yang kiri. Oh, ya udah. Sampai bertemu.